sangat berharap sekali apapun aturan yang dilakukan dari berbagai lembaga ataupun kementerian mestinya terintegrasi sehingga eksportir tidak terlalu disulitkan karena eksportir ini sebenarnya terus terang eksportir ini kayak berjuang sendiri. Kita dianggap pahlawan devisa, kita berjuang, kita menghadapi pasar juga yang demikian rumit, kita di dalam negeri juga demikian rumit, terus masih ditambah dengan berbagai aturan-aturan yang ada. Nah, ini yang kita inginkan sebenarnya semua bisa lebih dipermudah gitu. Dan saya yakin Pak Untung pasti memahami hal tersebut sehingga mungkin bisa terintegrasi sehingga tidak terlalu menyulitkan para eksportir. Khususnya yang kalau yang eksportir besar dan lain sebagainya mungkin tidak begitu terrepotkan, tapi yang kecil-kecil kan pasti terrepotkan juga dengan banyaknya aturan. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya ada integrasi dari berbagai lembaga kementerian untuk tidak perlu menjadi terlalu banyak aturan-aturan yang dari masing-masing lembaga gitu. Itu yang kita harapkan. Lalu setiap ada keputusan aturan apapun termasuk dari Perdirjen, Permenkyu maupun apapun sosialisasinya betul-betul sampai ke bawah. Nah, ini yang terus terang kadang-kadang sosialisasinya yang mohon maaf Pak Untung kadang-kadang hanya yang penting sudah tersosialisasikan laporannya. Tapi goalnya sebetulnya nggak tercapai. Nah, ini yang kita harapkan sekali. Kalau itu semua bisa sama-sama kita lakukan, kita bangun, saya yakin kok semua akan smooth dan apalagi pemerintah betul-betul mengharapkan peningkatan ekspor kita. Nah, ini yang perlu jadi perhatian kita bersama. Saya kira itu, Bu. Baik Pak Toto, sebelum pandemi ketika DHE ini sempat tidak diberlakukan begitu, seperti apa evaluasi dari pelaku ekspor untuk prosesnya sendiri? Sepanjang 2019 mulai diberlakukan, sebetulnya mereka juga sudah mulai mengikuti, tapi laporan dari daerah yang masuk ke pusat itu banyaknya sosialisasi yang tidak sampai ke bawah sehingga ada beberapa yang terblokir. Nah, kalau tadi Pak untuk menyampaikan waktunya yang begitu lama, saya nggak tahu, tapi ternyata laporan-laporan mereka itu banyak terblokir, terutama yang laporan masuk dari kami itu di daerah Jawa Timur. Jadi ini yang sebetulnya sampai kita juga menyurati ke BI supaya sosialisasinya betul-betul sampai ke bawah. Gitu. Saya kira itu, Bu. Baik, kita akan beralih ke Pak Untung. Pak Untung tadi sedikit disampaikan juga oleh Pak Toto, ini masalah integrasi ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga regulator? Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan pelaporan mengenai kewajiban devisa hasil ekspor sumber daya alam, ini sektornya ada di sektor pertambangan, kemudian perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk pelaporannya sendiri di BI ada namanya Simodis, jadi menggunakan sistem yang dibangun oleh Bank Indonesia. Yang ini untuk melaporkan mengenai pemasukan devisa hasil ekspor ke dalam rekening khusus. Jadi itu pertama itu. Kemudian yang kedua terkait dengan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sisi pengawasan atas kegiatan ekspor, kita di portal pengguna jasa itu pun juga sudah ada informasi itu. Namun saya setuju dengan Pak Toto, pemerintah dalam hal ini tentu harus lebih banyak melakukan sosialisasi. Sehingga salah satunya di portal tersebut juga sudah menginfokan, khususnya adalah para pelaku ekspor barang-barang sumber daya alam. Ini yang tentunya yang diwajibkan kan tadi hanya untuk yang sumber daya alam ini. Gitu. Jadi kemudian secara integrasi di dalam sistem kepabeanan kita pun, jadi proses ketika yang bersangkutan misalnya mendapatkan surat teguran, gitu ya, kita kasih waktu 1 bulan. Ketika dia tidak melakukan kewajibannya, maka ketika kita ST2, ya kan, itu baru nanti ketika dia mau memasukkan dokumen nanti ter-reject sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya kita mendeteksi dari awal gitu. Ketika ter-reject ini bisa dikonfirm ke Bea Cukai tentunya di Bravo 15225
maupun di klinik ekspor, kemudian layanan informasi dan izin kepabeanan di seluruh kantor Bea dan Cukai yang bisa secara one to one gitu ya kepada pelaku eksportir ini untuk bisa meminta penjelasan atau kita berikan untuk meminta asistensi. Sehingga saya yakin ini nanti saya sepakat sosialisasi kita perkuat. Kemudian sistem sebenarnya memang tadi sudah dari sistem BI-nya juga sudah, dari sisi kami pun juga kami menyesuaikan. Bahkan yang sebetulnya tidak kita inginkan nanti kalau ada surat pemberitahuan penetapan ini pun kita melakukan secara elektronik gitu. Meskipun sebetulnya Pak Toto kita berharap itu tidak terjadi gitu. Karena ini keinginan kita adalah bagaimana agar devisa ini bisa masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia.